Cara bijaksana menyikapi saat lo disakiti orang lain, baik disakiti maupun menyakiti, adalah perbuatan yang semua orang pasti pernah lakukan, entah itu dilakukan dengan sadar atau tidak. Saat disakiti orang lain sangatlah manusiawi ketika lo merasa marah, kesal, sedih, kecewa, atau malah dendam dan ingin menyakitinya balik. Namun lo nggak ada bedanya dengan dia yang menyakiti jika melakukan hal yang sama. Untuk itu, ada beberapa cara bijaksana dalam menyikapi saat lo disakiti. Apa saja? Simak baik-baik bro. Yang pertama, pilunya hati saat disakiti memberimu pelajaran untuk lebih berhati-hati. Rasa perih yang lo rasakan ketika disakiti orang lain memberimu hikmah untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai ada orang lain yang bernasib sama akibat perbuatanmu, karena lo sudah merasakannya sendiri betapa tidak enaknya pengalaman itu. Rasa sedihnya nggak cuma sebentar singgah saja, tapi butuh waktu yang cukup lama untuk bisa bangkit dari kekecewaan akibat disakiti. Yang kedua, meski sulit tapi dari pengalaman menyakitkan ini membuatmu mengerti makna memaafkan. Saat disakiti dan lo berjuang dengan sepenuh tenaga untuk tak membalasnya, disinilah lo jadi paham betapa beratnya memaafkan. Meski tidak segera, tapi dengan berjalannya waktu, lo pun bisa ikhlas untuk memberi maaf pada orang yang sudah menyakitimu itu. Walaupun dia tak berusaha meminta maaf, lo sadar itu bukan hal yang penting, karena memaafkan dirinya bukan ditujukan untuknya, melainkan demi kedamaian hatimu sendiri. Lo menolak untuk terus terluka akibat perbuatan orang tersebut. Dia nggak sepenting itu. Yang ketiga, rasa perih di hati yang telah disebabkannya justru membuat lo kuat. Tak ada seorang pun yang bisa kuat tanpa harus ditempa terlebih dahulu. Begitu pula yang lo rasakan pasca rasa sakit dan sedih itu lewat. Kesakitan yang disebabkannya justru membuat lo kuat. Kuat untuk memaafkan, kuat untuk bangkit lagi dari keterpurukan, serta kuat untuk melihat berbagai hal baik dari pengalaman yang tak mengenakan. Yang keempat, rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Seperti yang sudah disinggung di awal, setiap orang pasti pernah disakiti dan menyakiti. Kesadaran atas fakta kehidupan ini yang membuatmu nggak berlarut-larut dalam kesedihan dan rasa marah. Karena dalam hati kecilmu paham, boleh jadi lo juga pernah melakukan hal yang sama pada orang lain, walaupun lo tak menyadari. Dan itulah kenapa sebagai manusia kita perlu mengakui kesalahan serta mau memaafkan. Gak ada satupun yang bisa luput dari salah. Yang kelima, pengalaman menyakitkan ini mendorongmu untuk melakukan introspeksi. Walaupun dia di pihak yang bersalah karena telah menyakitimu, tapi kalau dipikir lagi dengan tenang, hal itu bisa jadi introspeksi. Kata-katanya yang menyelekit itu bisa terlontar dari mulutnya. Karena memang faktanya lo sering membuang-buang waktu, meski cara penyampaiannya tak bisa dibenarkan sama sekali, tapi hikmah dibaliknya bisa lo manfaatkan untuk kemajuan diri. Pilunya hati dari efek lidahnya yang tajam jadi pelecut diri untuk lo lebih bijak lagi memanfaatkan waktumu selama ini. Ketika disakiti orang lain, rasanya akan puas banget kalau lo membalas dendam padanya. Namun sayang, hal itu nggak akan memberi faedah bro. Justru lo membuatnya di pihak yang menang, karena telah berhasil membuatmu jadi orang yang pendendam. Balaslah dengan cara elegan, yakni rasa sakit yang diakibatkan olehnya. Alih-alih bikin lo jatuh tersungkur, malah bikin dirimu jadi lebih dewasa dan hidupmu maju. Itulah balas dendam yang akan memberimu kepuasan hakiki bro. Semoga bermanfaat dan salam pria sejati.